Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retis Nur Laila, NIM 8589365669. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Jember semester 8. Di sini saya akan membuat video pembelajaran modul ajar siklus 2. Di Satuan Pendidikan SDN Sumber Pakem 2, mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 fase C di semester genap. Materi pokok nilai-nilai Pancasila yaitu sila ke-1, 2, 3, 4, dan sila kelima. Di sini saya menggunakan model kooperatif tipe jigsaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jadi sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Afika Nova Soraya, Hadir. Alifia Safa Amanda, Hadir. Andre hadir, Cika Andriani, Hadir. Haryadi Andrianto, Hadir. Iqbal Abdul Latif, Hadir. Muhammad Qasim, Hadir. Siti Maufiroh. Hadir. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Berarti semuanya sehat. Jadi sebelum Bu Guru menginjak ke materi, Bu Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah bertengkar dengan temannya? Tidak. Tidak, berarti kalian itu hidup rukun. Jadi supaya kita hidup rukun dan saling menghargai, kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Jadi nanti kalian akan belajar tentang belajar memahami makna setiap sila, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, berdiskusi bersama kelompok, dan berani menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang Bu Guru masuk ke tahap pembelajaran. Hari ini pembelajarannya pendidikan Pancasila. Apakah semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Iya,
sikap itu baik apa tidak? Tidak. Berarti itu melanggar sila keberapa? Sila ketiga. Terus cerita kedua. Ketika ada pemilihan ketua kelas, jika ketua kelas yang dipilih tanpa musyawarah, apakah itu benar? Tidak. Berarti itu termasuk sila keberapa? Keempat. Di sini Bu Guru jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kali ini materinya mengenalkan sila 1 sampai sila ke-5. Jadi sila ke-1 bunyinya apa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sila pertama mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita juga harus menghormati teman yang berbeda agama. Jadi contoh dari sila pertama itu berdoa sebelum belajar. Terus rajin beribadah dan tidak mengganggu teman yang sedang sholat. Siapa yang selalu berdoa sebelum makan? Terus sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, jadi sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan menghormati. Jadi kita tidak boleh mengejek teman. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menolong teman dan berkata sopan. Untuk selanjutnya sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ya, jadi sila ketiga ini mengajarkan kita untuk hidup rukun dan bersatu. Contohnya kerja kelompok, terus gotong royong, bermain tanpa memilih teman. Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat mengajarkan kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi kita harus mendengarkan pendapat teman. Contohnya memilih ketua kelas secara bermusyawarah. Yang terakhir sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil. Jadi semua teman harus diperlakukan sama. Contohnya membagi tugas dengan adil, bergantian saat menggunakan alat. Kalau contoh sikap adil di kelas apa? Piket bersama. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi setiap anak mendapatkan materi yang berbeda. Jadi di sini kelompoknya seperti awal ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Berarti ini adalah kelompok asal. Nanti ketika berdiskusi tentang materi yang sudah
Jadi, jelaskan kepada kelompok kalian dengan secara bergantian. Silakan dijelaskan secara bergantian.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai. Mana sila kedua? Sila kedua mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Kita harus saling menghargai, menyayangi, dan menolong sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau keadaan ekonomi. Contoh sikap sila kedua: 5. Membantu orang tua, menyayangi saudara, berkata sopan. Di sekolah, menolong teman yang kesulitan, tidak membuli teman, meminta maaf jika salah. Di masyarakat, membantu tetangga, menjenguk orang sakit, menghormati orang lain. Sikap yang tidak sesuai, mengejek teman, berkelahi, bersikap kasar. Sila ketiga, persatuan manusia lemah dari sila ketiga. Sila ketiga mengadakan kebebasan dan kesatuan antar manusia walaupun berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Betul, dari sila pada sila adalah kami dan nafas. Kami merupakan makanan pokok sebagai dasar masyarakat Indonesia, dan nafas adalah makanan untuk baik tak kaya energi, dan nafas memberikan makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kamu dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan cara menjaga keserakahan dan kewajiban. B. Bersikap adil dan sosial keadaan. C. Mau bekerja keras sesuatu kemampuan. D. Menghargai hasil kerja orang lain. C. Meningkatkan semangat gotong royong. Sila keempat menganggap bahwa setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak. Contoh sikap sila keempat di rumah, bermusyawarah menentukan tujuan liburan, menjalankan pendapat
sikap yang tidak sesuai, mengejek agama lain, mengganggu teman beribadah, tidak menghormati perbedaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana sila kedua? Sila kedua mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Kita harus saling menghargai, menyayangi, dan menolong sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau keadaan ekonomi. Contoh sikap sila kedua: di rumah membantu orang tua, menyayangi saudara, berkata sopan. Di sekolah menolong teman yang kesulitan, tidak membuli teman, meminta maaf jika salah. Di masyarakat membantu tetangga, menjenguk orang sakit, menghormati orang lain. Sikap yang tidak sesuai, mengejek teman, berkelahi, bersikap kasar. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, walaupun berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita tetap satu bangsa Indonesia. Persatuan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat. Contoh sikap sila ketiga: di rumah rukun dengan anggota keluarga, saling membantu. Di sekolah kerja kelompok bersama, bermain tanpa memilih teman, gotong royong membersihkan gelas. Di masyarakat kerja bakti, menjaga kerukunan, mengikuti kegiatan bersama. Sikap yang tidak sesuai, bertengkar, memilih teman, tidak mau bekerja sama. Sila keempat, kedaulatan dan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat. Sila keempat mengajarkan bahwa setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak. Contoh sikap sila keempat: di rumah bermusyawarah menentukan tujuan liburan, mendengarkan pendapat anggota keluarga. Di sekolah memilih ketua kelas dengan musyawarah dan diskusi saat kerja kelompok, menghargai pendapat teman. Di masyarakat rapat warga, musyawarah kerja bakti. Sikap yang tidak sesuai, memaksa kehendak, tidak mau mendengar pendapat orang lain pada saat pendapatnya tidak diterima. Selanjutnya sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima. Sila kelima mengajarkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil. Kita harus berbagi dan tidak pilih kasih. Keadilan harus diterapkan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh sila kelima di rumah: membagi tugas rumah secara adil, tidak pilih kasih kepada saudara. Di sekolah bergantian menggunakan alat, membagi tugas kelompok dengan adil, tidak membedakan teman. Di masyarakat menghormati hak orang lain, membantu orang yang membutuhkan. Sikap yang tidak sesuai, pilih kasih, merebut hak orang lain, tidak mau berbagi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya, silakan. Mau bertanya apa? Contoh sila pertama dilaksanakan apa? Menghargai hari raya agama lain, hidup rukun antar umat beragama. Sudah paham juga? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 berpenjelasannya. Selanjutnya kelompok 2 untuk presentasi. Silakan maju ke depan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
setiap warga negara bebas memeluk agama yang beribadah sesuai keinginannya masing-masing. Kita harus menghormati teman yang berbeda agama dan tidak boleh memaksa agama kepada orang lain. Contoh sikap sila pertama di rumah: berdoa sebelum makan, beribadah dengan rajin, bersyukur kepada Tuhan, di sekolah berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu teman saat beribadah, di masyarakat menghargai dari raya agama lain, hidup rukun antar umat beragama. Sikap yang tidak sesuai mengejek agama lain, mengganggu teman beribadah, tidak menghormati perbedaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Kita harus saling menghargai, menyayangi, dan menolong sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau keadaan ekonomi. Contoh sila kedua di rumah: membantu orang tua, menyayangi saudara, berkata sopan di sekolah, menolong teman yang kesulitan, tidak membuli teman, meminta maaf jika salah di masyarakat, membantu tetangga, menjenguk orang sakit, menghormati orang lain. Sikap yang tidak sesuai: mengejek teman, berkelahi, bersikap kasar. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena sila ketiga mengatakan pentingnya persatuan bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, agama, bahasa dan budaya. Kita tetap satu bangsa Indonesia. Persatuan membuat bangsa Indonesia menjadi dua. Contoh sikap sila
Contoh sikap sila kelima di rumah, membagi tugas rumah secara adil, tidak pilih kasih kepada saudara. Di sekolah dan gantian menggunakan alat, membagi tugas kelompok dengan adil, tidak mendengarkan Tuhan. Di masyarakat menghormati hak orang lain, membantu orang yang membutuhkan. Sikap yang tidak sesuai, pilih kasih, merengkuh hak orang lain, tidak mau berbagi. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi pesan penting dari sila ke-1 itu apa? Kita harus saling menghormati walaupun beda agama. Terus, kalau pesan penting dari sila kedua, kita harus menghormati dan menyayangi sesama manusia. Pesan penting dari sila ketiga, persatuan membuat kita kuat dan hidup rukun. Dan pesan penting dari sila keempat, musyawarah dilakukan untuk kebaikan bersama. Pesan penting untuk sila terakhir yaitu sila kelima apa? Kita harus bersikap adil kepada semua orang. Baik, sekarang sudah paham semua ya tentang sila 1 sampai sila kelima. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan soal. Soalnya dikerjakan secara individu. Dikerjakan secara individu juga ya. Silakan dikerjakan, dijawab. Kalau sudah selesai nanti silakan dikumpulkan ke mejanya Bu Guru ya.
Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan. Jadi anak-anak, Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengamalkan Pancasila, maka hidup kita menjadi damai dan